Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Istasari. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman di sana. Beberapa hari ini kan kita sudah Lebaran ya, dari hari Senin, Selasa sampai sekarang ya, sekarang hari Selasa. Nah, kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam memilih makanan, itu bisa mengakibatkan tenggorokan tidak nyaman atau terasa terbakar atau sakit gitu ya. Mmm, Bisa jadi itu disebabkan oleh faktor makanan dan kurang istirahat juga, badan kecapean, akhirnya imunitas menurun. Nah, gimana sih tipsnya supaya tenggorokan kita nyaman selama lebaran? Yang pertama, banyakin minum air putih, itu wajib banget. Banyakin minum air putih. Ketika di situ ada sirup, ada es, pilihlah air putih. Ya nggak apa-apa sedikit-sedikit minum, yang manis ya, tetapi tetap jangan lupa air putih itu, tidak boleh kurang dari 8 gelas setiap hari. Tapi kalau bisa ya kurangi, minum minuman yang pemanis ya, karena, asupan gula kita dari kue-kue aja itu sudah banyak, kemudian belum dari nasi, belum dari roti-rotian, itu juga sudah banyak banget. Apalagi ditambah dengan minuman, yang berpemanis, yang kadar gulanya, cukup tinggi. Karena itu lebih baik hindari minuman berpemanis sebisa mungkin. Kemudian yang kedua yaitu tadi, kurangi makan makanan yang berminyak. Kita kan sudah makan daging, makan opor, rendang, dan lain-lain lah ya. Belum, makanan-makanan, keripik-keripik, chips, kemudian apa ya, misalnya, kue-kue butter yang, kadar lemak jenuhnya juga tinggi, kemudian, banyak sekali lah makanan-makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat yang mempunyai kadar, minyak dan lemaknya itu tinggi. Karena itu, tetap teman-teman bisa mengukur seberapa banyak teman-teman, bisa makan makanan tersebut. Karena biasanya nih kalau kita makan terlalu banyak yang berminyak-minyak, kolesterolnya tinggi, itu di badan itu akan terasa lebih berat, dan mudah capek. Karena itu sebenarnya tubuh itu sudah punya alarm sih teman-teman. Kalau misalnya, oh kita kebanyakan makan, kolesterol yang berkolesterol tinggi, otomatis tubuh akan terasa berat. Kalau sudah seperti itu ya stop, dan kita beralih ke makanan-makanan yang lebih sehat gitu ya teman-teman. Tapi, untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi, ya itu tadi, eee, agak dibatasi, makanan-makanan yang, berminyak, berlemak, berkolesterol tinggi, itu dibatasi. Kemudian seimbangkan dengan sayuran dan buah-buahan, jangan ditinggalkan meskipun hari lebaran. Karena, buah-buahan pun banyak yang enak ya, misalnya jeruk santang nih, sekarang yang lagi musim. Di daerah saya itu jeruk santang ada di mana-mana. Kemudian, semangka dan apapun ajalah, buah-buahan yang menjadi favorit teman-teman. Kemudian kalau saya minuman air putih itu saya beri, irisan irisan buah-buahan seperti jeruk nipis atau, misalnya timun untuk infus water kita ya. Itu jauh akan lebih sehat juga. Setelah itu apa, istirahat yang cukup. Jadi jangan lupa kita kadang-kadang, karena terlalu wahnya lebaran, jadi, biasanya kita tidak ngapa-ngapain, tapi ketika kita berlebaran, kita bersilaturahmi kemana mana, berlibur kemana mana, kemudian di rumah juga tidak bisa istirahat karena banyak tamu yang berdatangan, akhirnya gampang sakit. Ini contohnya saya, sudah pilek dari tadi, apalagi udaranya ini benar-benar panas ya, panas dan berdebu. Jadi ya kalau bisa ketika berkendara itu pakai masker, jangan nggak pakai masker karena untuk orang-orang yang alergi debu itu, efeknya luar biasa ya, seperti saya kan alergi debu. Jadi gampang pilek, gampang batuk gitu. Kemudian jangan lupa juga aktivitas fisik tetap dilaksanakan, nggak usah malas-malasan. Sebenarnya, ketika kita lebaran juga, kita kan
berkunjung dari rumah ke rumah ya. Kalau cuma tetangga dekat, ya usahakan nggak usah pakai motor lah, jalan kaki itu jauh lebih sehat. Dan supaya muka lebih cerah juga, teman-teman jangan lupa pakai sunscreen karena ini panas banget ya, jangan tinggalkan sunscreen. Saya kemarin ngepleknya kan ini sudah agak banyak berkurang ya, dulu ngepleknya banyak banget, tapi ketika di rutinkan sunscreen agak berkurang nih. Dan aktivitas fisik minimal 30 setiap hari atau olahraga juga dianjurkan banget ya, selain istirahat yang cukup. Ya intinya batasi gula, garam, dan lemak supaya tensinya nggak naik, kolesterolnya nggak naik, gulanya nggak naik, dan kita masih bisa tetap sehat. Karena apa? Karena ketika semuanya naik itu terasa benar di badan. Intinya semua orang itu punya alarm. Ketika kita terlalu berlebihan, misalnya gula kita naik atau kolesterol kita naik, itu pasti ada gejala yang muncul di tubuh kita. Kita sudah bisa merasakan, oh kayaknya ini kolesterol saya naik, atau kayaknya ini gula darah saya naik, kayak gitu. Sudah, sebenarnya kita sudah bisa merasakan, sudah ada kontrol. Tapi kebanyakan reaksinya itu susah. Reaksinya itu gini loh, reaksinya itu gimana, misalnya pusing ya, gimana supaya saya nggak pusing, kayak gitu. Jadi cuma minum obat, setelah itu nggak dicari penyebabnya, kenapa saya pusing, apakah kurang minum, apakah tensi saya tinggi, apa kolesterol saya tinggi, kan itu bisa dibedakan ya. Jadi hanya dikasih obat untuk meredakan pusing, tapi tidak dicari tahu penyebabnya. Akhirnya apa? Pusing nanti datang kembali. Nah, dengan obat-obatan itu sebenarnya akan mematikan alarm yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita itu sudah memperingatkan, oh kalau kamu melanjutkan seperti ini, kamu akan merasa pusing dan ini akan berlanjut terus. Tapi karena kamu pakai obat, ya sudah, alarmnya berhenti, kamu anggap masalah selesai, padahal nggak selesai. Karena apa? Karena kamu masih melanjutkan kebiasaan burukmu. Gitu teman-teman. Ya obat itu penting, tapi kamu harus cari tahu juga penyebab kamu pusing itu kenapa. Karena pusing itu bukan sakit teman-teman, pusing itu gejala. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kebiasaan kita atau dengan tubuh kita. Itu salah satunya ya. Karena itu supaya tenggorokan tetap aman, yaitu tadi hindari gula, garam, lemak, banyakin istirahat, dan banyak minum air putih. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sekali lagi, dan ada salam juga dari AAA. Mohon maaf. Maaf lahir dan batin. Dari kami berdua, semoga saja tetap setia di channel YouTube Dian Istasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.